Bukan kalau ada ibu meninggal, bukan ibu aja meninggal. Ya, semua keluarga jatuh. Sampai berapa generasi. Ya. Saya lihat orang di Indonesia, orang Bali peduli full sama orang tua. Tak ada yang buang di luar. Dan yang paling kecil, yang paling tua masih peduli. Dan saya pikir, ya saya mau belajar itu. Saya mau kenal dan tinggal di tempat seperti New Kuning, desa kecil. Saya tinggal di sini, tidak pindah lagi. Saya memang ada mimpi untuk menjadi seorang bidan, cuma itu sempat hampir terkubur karena saya melihat situasi orang tua yang kerjanya hanya sebagai buruh, yang penghasilannya dapat sekarang ya habis sekarang, kayak gitu. Sempat saya sebelum lulus SMA, sambil menunggu ijazah, sempat saya kerja di warnet. Itu rencananya saya mau nabung dulu sampai nanti saya bisa lanjutin sendiri tanpa nyusahin orang tua. Jalan 3 bulan saya kerja, tiba-tiba aja ibu saya datang ke tempat kerja. Dia datang dengan mata yang berkaca-kaca dan sambil antara senyum sama mau nangis, dia bilang ke saya, "Kamu masih mau sekolah nggak?" Digituin. Ibu punya uang, tak gituin. Kalau kamu mau sekolah, Ibu Robin mau kasih kamu beasiswa untuk jadi bidan. Saya langsung diem, tanpa saya berpikir panjang. Oke, karena saya tahu itu juga mimpi orang tua saya untuk biar kita bisa mungkin sedikit menaikkan derajat keluarga, mungkin ya saya. Oke, nggak pikir panjang, saya langsung oke, saya mau. Nah, waktu saya baru datang, ini jalan sudah 29 tahun, jalan 30 tahun yang lalu saya baru datang. New Kuning masih jalannya masih belum ada aspal, listrik. Ada sedikit, setiap keluarga boleh 1 balon kecil. Saya tinggal di sini, tidak pindah lagi. Banyak orang bilang, "Oh, kamu boleh kenapa tak tinggal dekat pantai?" Tak tahu. Dan anak saya yang paling kecil lahir di desa ini. Saya ngobrol sama bidan-bidan di desa yang di Ubud, di mana-mana, dan dia bagi sama saya apa yang sulit untuk dia. Dan dia ada banyak sakit hati, banyak sakit kepala, banyak masalah. Dan waktu itu masih banyak ibu meninggal dalam proses hamil dan bersalin. Di Indonesia, di Filipina, di India, di mana-mana di dunia. Contoh adik saya, Amerika ada teknologi paling banyak. Kalau mau pilih tempat paling mahal untuk punya anak, untuk hamil, untuk melahirkan, Amerika Serikat. Tapi mulai tahun 86, setiap tahun risiko untuk ibu meninggal waktu hamil dan dalam proses persalin naik di Amerika Serikat. Itu kenapa? Ada teknologi, tapi mungkin teknologi bukan cukup, ya. Harus lembut hati, harus peduli full sama ibu, sama keluarga dia. Ya, pertama tahun saya tinggal di New Kuning, tinggal di Bali. Ya, saya ada datang pakai visa turis aja. Waktu itu bisa tinggal 3 bulan. Rasa atau rencana tinggal 3 bulan, balik ke Hawaii lagi. Tapi ada satu orang di sini, dia ada sekolah kecil untuk anak campur. Karena anak campur tak bisa masuk SD, tak bisa masuk sekolah internasional waktu itu. Dan dia buat sekolah kecil dan dia minta saya jadi guru di sana. Kalau itu, saya bisa tinggal sama keluarga di sini 1 tahun. Kita ganti visa, saya tinggal di New Kuning 1 tahun.
Itu dulu ada orang nama Linda Garland. Dia buat Bamboo Foundation. Dan dia sama teman-teman dia pertama donor. Karena dia waktu saya hamil, saya jadi guru. Dan dia lihat dulu setiap hari Rabu, semua ibu hamil di desa ini masuk rumah saya dan saya masak nasi merah, pindang, karena itu ada banyak protein, tahu, sayur-sayuran, kacang, dan kita bersama masak dan makan bersama. Dan dia lihat itu, dia bilang, kenapa Ibu Robin tak buat yayasan? Karena ada, dan saya ketemu Dr. Ines Susante. Ingat Ines Susante? Dia orang luar biasa. Dia buat penelitian sama UNICEF waktu masih 1980-an. Dan dia hitung berapa orang meninggal di Bali dan kenapa orang meninggal. Yang paling banyak orang meninggal setiap tahun di Bali, ibu hamil dan ibu mau impartu, ibu mau bersalin. Tapi bukan orang sakit, itu orang masih muda, itu orang mau punya anak. Biasa ibu-ibu di Indonesia dia ikut rencana 2 anak cukup. Kenapa dia meninggal waktu dapat 1 atau 2 anak? Karena kurang gizi. Karena itu saya buat program sama bidan-bidan di desa, sama siapa mau ikut program supaya gizi bisa angkat gizi ibu-ibu. Saya minta dari orang pabrik vitamin, bisa saya dapat donasi. Sekarang kita dapat donasi dari Blackmores Australia lewat Kalbi di Indonesia. Dan saya bilang oke, saya coba aja. Dan setiap hari jalan, saya bilang baby steps. Kita jalan sedikit-sedikit. Ini masih kecil. Apalagi waktu dia sudah mau selesai SMA, mau jadi bidan, dia ada mimpi. Karena itu saya cari scholarship. Ya. Tidak terlalu susah dapat solusi. Harus minta donor, ketemu masyarakat. Mungkin donor tidak tahu dia, tapi dia ada foto. Ya. Dan kalau bantu satu orang masih muda jadi bidan, dia bisa bantu berapa ribu orang setiap tahun. It's amazing. So karena itu saya pikir kalau setiap orang di dunia coba sedikit-sedikit, pasti luar biasa. Kita bisa buat dunia lebih bagus. Ketertarikan saya dengan kiprah Ibu Robin yang beliau seorang warga negara asing tetapi memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi kepada saudara-saudara kita terutama di Bali. Itu kenapa saya merasa saya sebagai orang Bali ikut tertarik ya, ingin kalau beliau saja bisa mengabdikan dirinya, kenapa kita yang orang lokal enggak gitu. Jadi dari tahun 2005 saya ikut bergabung dan sejak saat itu juga saya mulai mempelajari banyak filosofi tentang gentle birth, tentang persalinan yang ramah jiwa dan juga bagaimana pengabdian sosial di masyarakat. Cuman ketika saya menikah, kemudian saya harus pindah dan saya tinggal di Ubud. Dan dari situ saya kenal sosok Ibu Robin. Kemudian setelah anak pertama saya lahir, banyak cerita-cerita juga di masyarakat bahwa bersalin itu menakutkan, bersalin itu menyakitkan. Nah dari situ
kok beda ya konsep dengan apa yang dikenalkan Ibu Robin dengan apa yang terjadi di masyarakat. Nah di situ saya mulai, jadi sosok Bu Robin juga kayak ibu buat saya. Jadi kita sering tukar pikiran, kemudian membaca banyak artikel-artikel dari beliau. Mimpi saya, visi dan misi saya buat tempat orang satu tidak harus bayar. Dan semua bidan, semua dokter, semua perawat, semua tim Bumi Sehat lembut hati, peduli full. Dan ibu dan keluarga dia tidak harus malu kalau di sini. Ya, kadang-kadang saya lihat fasilitas ini dia takut. Oh, mungkin mahal. Tidak harus pikir mahal. Dan semua sama service ya. Ya. Ada VIP, semua VIP. Semua VIP. Ya. Kita nggak ada kelas. Ya, tak ada Jadi kelas. Kita mau kaya, mau miskin, mau punya, mau enggak, semua kita VIP-kan pelayanannya. Kita nggak membeda-bedakan sama sekali. Jadi kita di sini semua sama, semua rata. Mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau jelek, semua kita sama ratakan. Nggak ada yang VIP, nggak ada yang kelas 3, nggak ada kelas 2, kelas 1, semua sama. Kita ratakan pelayanannya. Ya, termasuk juga kamar, perlakuan kita samakan. Contoh sekarang kita ada satu ibu, dia sakit sama COVID. Ya. Dan denyut jantung bayi agak tinggi. Dia sudah 30 minggu ini 38 minggu. Nah, Dr. Dayu dan bidan-bidan Bumi Sehat suspek COVID karena dia pilek, batuk, ada gatal, mata dia merah, dan kita tes antigen test positif. Dia sekarang di karantina di rumah sakit sama semua keluarga dia ada COVID. Syukur kalau dia tidak tahu dia ada COVID, kalau dia tak dapat obat dan tak dapat peduli, kalau dia ada karantina, pasti menular itu dan pasti risiko tinggi untuk bayi dan ibu. Pertama kali dengar Bumi Sehat itu memang dari keluarga dari rumah orang tua. Itu sebagian besar emang di sini dari awal Bumi Sehat masih tempatnya di selatan. Dari situ udah tahu Bumi Sehat, sampai akhirnya pindah di sini, direkomendasi juga sama keluarga. Jadi lanjut di sini lahirnya. Dan ini anak ketiga saya lahir di sini dan kebetulan anak kedua juga lahirnya di sini. Pengalaman saya melahirkan di sini itu tempatnya bersih banget. Itu recommended sih buat teman-teman yang lain. Bersih, bidannya juga ramah banget. Kalau kontrol juga kita bisa langsung sharingnya itu lebih enak gitu kan. Walaupun di sini belum ada USG, tapi untuk bidannya tuh tahu gimana posisi bayinya, gimana apa yang kita lakukan selanjutnya itu seperti apa. Itu saran-saran bidan tuh penting banget di sini. Makanya pengalaman dari yang nomor 2 karena enak sekali, lebih mudah, lebih enak lah di sini. Yang ketiga di sini juga. Saya sendiri sih pengalaman bisa membedakan gimana kerja teman-teman saya sama orang rumah sakit. Emang adalah perbedaannya. Kayak misalnya kita kalau di sini mau melakukan pemeriksaan dalam ya istilahnya, itu kan kita pasti kasih tahu dulu ke ibunya, ibu permisi, sekarang kami mau melakukan pemeriksaan dalam untuk tahu bukaannya berapa atau sudah ada bukaan atau belum, seperti itu. Saya sendiri sempat mengalami. Jadi saya waktu itu ceritanya keguguran ke rumah sakit mau kuret. Jadi pas dateng saya disuruh tiduran di bed. Begitu petugasnya dateng, saya mau diperiksa tapi dianya nggak permisi dulu, nggak mau bilang saya mau periksa juga enggak. Jadi dia ngobrol sama temennya tapi tangannya meriksa saya. Saya agak kaget juga, loh kok gini? Oh gini di rumah sakit ternyata kayak gitu. Bisalah jadinya sendiri yang ngerasain perbedaannya. Nah, kalau bedanya dulu jujur aja ya. Dulu waktu lahiran anak pertama itu kan di satu klinik. Itu saya lahiran dapat ruangannya kotor. Padahal saya pilihnya emang ruangan yang VIP waktu itu. Ada paketnya kan, ada paket VIP sama biasa. Saya pilih VIP tapi
tempatnya malahan bukan VIP yang dapat. Setelah itu tempat tidur box bayi itu nggak pakai sarung bantal. Janji perawat di sana besok pagi karena lahirnya malam, hampir mau jam 11 malam itu kan otomatis petugasnya itu udah pada pulang. Besok pagi diganti. Sampai saya pulang nggak isi sarung bantal sama sekali. Jadi otomatis bayi saya ajak tidur langsung di tempat tidur bareng aja. Ya, ada suara seperti itu. Ring. Dan saya angkat telepon. Saya angkat, pikir, oke, mungkin bidan bumi sehat mau bel saya. Mungkin jam 2 malam. Saya bilang, hello. Dia bilang, oh, bla bla bla, saya dari CNN, kita mau pilih kamu masuk televisi seperti itu. Saya bilang, no, saya tak mau.